Muslim Melanesia. Hari ini tanggal 16 Desember 2020. Detik TV bersama kedua narasumber yang berasal dari tanah Melanesia. Yusuf Manu dari tanah timur dan Ismail Asom dari Wamena, Papua. Yang pertama adalah kakak Yusuf Manu, kemudian yang kedua adalah kakak Ismail. Halo, Ismail Asom. Nah, jadi kedua narasumber ini adalah tokoh muda dari Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Selamat datang kakak Yusuf dan kakak Ismail atas kehadiran kita di Detik TV. Ya, sedikit nih kakak Ismail dengan kakak Yusuf kita bincang-bincang tentang Islam dan kemajuan tanah wilayah Melanesia. Iya ya. Jadi beberapa menit saja, mudah-mudahan ini bermanfaat buat banyak orang. Karena selama ini kita di wilayah timur ini seolah-olah ya bahwa di sana kok tidak kelihatan ada cerita keislaman. Padahal wilayah-wilayah ini Islam sangat duluan hadir di tanah ini. Nah, saya kira mungkin kakak Yusuf sedikit nanti menambahkan, kemudian kakak Ismail, karena kakak Ismail ini cerita-ceritanya banyak tulisan, banyak menulis tentang ya perjalanan bangsa ini ya, terutama tanah Papua dan wilayah Melanesia lah. Oke, baik teman-teman sekalian, ya saya persilakan dulu di kakak Yusuf ya, kakak Yusuf dulu nih, nanti baru kita ke kakak Ismail. Saya persilakan kakak Yusuf, mungkin cerita-cerita dikit di NTT itu, ini kan walaupun minoritas di sana, tapi mungkin ada cerita-cerita tentang perkembangan atau perjalanan umat Islam di tanah timur ya, wilayah tanah timur. Masuk Islam. Setelah itu pengikut raja ini kan sangat luar biasa, karena pengaruhnya beliau saat itu sampai pengikutnya itu sampai 5.000-an orang. Jadi dasar mereka itu masuk Islam itu bukan karena mereka tahu dan Islam sebetulnya, tapi karena pengaruh raja masuk Islam sehingga mereka itu sampai luar biasa masyarakat mengikuti jejak raja untuk Islam. Tapi karena semakin kesini kan tidak ada pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan sendirinya ada penurunan macam itu. Tapi alhamdulillah semakin kesini kita ada berapa kegiatan-kegiatan dakwah di sana. Kita bentuk lembaga dakwah di sana, termasuk pondok pesantren. Saat ini juga hadir di Pulau Timur, dan alhamdulillah beberapa menteri di kabinet Gus Dur sampai saat ini juga alhamdulillah ada beberapa menteri yang sudah berkunjung sampai di pondok kita yang saat ini luar biasa ada di Pulau Timur. Dan alhamdulillah kita punya lembaga formal, itu ada MI, ada Sanawiyah, dan SMA. Karena kita mau buka lembaga aliyah, tapi kan memang persyaratan untuk bisa membuka lembaga formal dan aliyah itu kan dia punya persyaratan tertentu, sehingga kita menentukan dengan benturan dengan peraturan itu, makanya kita buka ini. Tapi alhamdulillah santri murid yang ada di pondok pesantren kita itu yang khususnya SMK itu mayoritas
atau 70% itu teman-teman Katolik Protestan. Iya. Nah, jadi Islam di sana itu tidak artinya tidak menjadi dikotomi, maksudnya ada pembatas antara kita saudara-saudara kita yang non Muslim dan Muslim, itu tidak ada pembatas. Karena kan kita ya pada umumnya bagaimana kita menerapkan yang namanya kemanusiaan, ya maksudnya tidak ada pembatas antara Muslim dan Kristen, tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Iya, beragaman. Beragaman. Makanya sampai hari ini mungkin NUP itu dikenal dengan toleransi yang sampai hari ini ya alhamdulillah masih bagus. Baik Kakak Yusuf, menarik ya sebetulnya, masih banyak nih ada pertanyaan-pertanyaan dari saya nanti sebentar, tapi kita lanjutkan dulu Kakak Ismail ini ya, cerita-cerita ini Kak Ismail. Jadi ada ini tokoh muda Muslim Papua ini sekarang sudah mulai membangun beberapa pondok pesantren ya, sudah disiapkan. Tapi sebelum ke pondok pesantrennya, mungkin cerita-cerita perkembangan Islam dulu nih tentang di tanah Papua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati billati hiya ahsan wa huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Subhanallah azim. Kalau berbicara tentang sejarah Islam khususnya wilayah Papua dan juga seluruh wilayah Melanesia ya, terdiri dari Maluku, Nusa Tenggara Timur, wilayah Papua ini sudah sangat lama. Bahkan mungkin sejarah saat ini, sejarah maksudnya Islam di Nusantara itu Tidore Ternate harus didudukan sebagai pertama kali yang menerima Islam sebagai agama di Nusantara. Di saat yang sama juga mungkin karena ada Kapur Barus itu ditemukannya dengan makom misalnya Siti Maimunah, sehingga seringkali juga dikatakan bahwa Aceh duluan. Tetapi dari dua ini menunjukkan bahwa kehadiran Islam di wilayah, khususnya wilayah kawasan Melanesia, Maluku, NTT dan Papua itu sudah sangat lama. 200 tahun Islam sudah ada di tanah Papua. Lalu kemudian ada dua orang misionaris, mereka ini selama 9 bulan ada di Jakarta, di Batavia waktu itu, namanya Otto dan Gessler. Kemudian Otto Gessler ini datang minta izin sama Sultan Ternate Tidore. Nah, pada saat dia izin itu dia bilang tidak, di sana adalah wilayah yang sudah wilayah kesultanannya, wilayah kekuasaannya. Nah, dia kemudian ingin katanya mau menjadi tukang kayu lalu sebagainya. Jadi akhirnya diutuslah beberapa mubalik, para dai yang mengantarkan di Pulau Mansinam. Nah, sejarah ini mesti harus kembali maka 2 juta, 1 jutanya umat Islam, 1 jutanya karena kita belum pernah ini, misalnya TNI, Polri, kemudian para trans, kemudian juga kaum urban, muhajirin yang banyak di perkotaan itu, kalau didata secara menyeluruh, yakin bahwa Papua itu sebenarnya angkanya 50-50. Tapi kalau orang pribumi terbatas, hanya wilayah misalnya Raja Ampat, Bintuni, Sorong Selatan,
Fak, Kaimana. Itu wilayah-wilayah yang sebelum negara Republik Indonesia hadir mereka sudah muslim. Tapi daerah-daerah pengembangan baru seperti yang di Walesi yang saat ini terkenal di Papua itu Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Trans yang datang waktu itu mungkin orang PKI di Madiun. Pada zaman Soekarno mereka ini kemudian di Wamena. Pada saat itulah orang Jaya berinteraksi dengan saudara kita dari luar Jaya, terutama khususnya dari Jawa. Kemudian di antara mereka itu juga muslim karena itu orang Wamena mengenal Islam sejak itu. Kemudian belakangan dengan banyaknya kaum muhajirin terutama para pedagang Bugis Makassar, ada beberapa juga para dai yang diutus dari Robi dalam Islami, itulah kemudian di Walesi sekarang menjadi Islamic Center, pusat Islam untuk kawasan di wilayah Papua. Nah, di Walesi itu sendiri di mana di situ saya ada tempat saya lahir sekaligus juga wilayah wilayah kekuasaan. Saya punya tete moyang sampai yang saat ini ada kepala suku paman saya sendiri. Di situ menjadi wilayah yang kemudian saat ini dikenal oleh publik, baik entah itu peneliti dari luar dan lain sebagainya itu sebagai pusat Islamnya. Dan hadirnya pondok pesantren di situ, sekolah Islam itu dari tahun 70-an sudah hadir. Nah, kemudian tahun 80 atau 79 itu kemudian program madrasah ibtidaiyah mulai diadakan. Kemudian saat ini polanya saya sayang sekali karena memang ke manajemen ya. Jadi pola asrama ya agak mirip-mirip dengan karena waktu itu ya masuk pola mirip-mirip seperti sekolah model Belanda. Nah, padahal kami menginginkan di situ pondok pesantren, insya Allah kami akan coba untuk kembali membenahi supaya program seperti pondok pesantren yang seperti umumnya dikenal di Pulau Jawa akan kita kembangkan insya Allah. Dan saat ini saya sedang membangun pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Aso di Koya, Jayapura. Firdaus Aso adalah salah satu tokoh generasi pertama yang menjadi mujahid ya, mengembangkan Islam di Walesi. Karena itu sengaja kita abadikan nama dan saya ambil menjadikan nama pondok pesantren itu di Koya. Saat ini kami insya Allah ya punya santri sekitar 43 anak. Bulan Januari kami akan ambil seluruh anak-anak pegunungan, khususnya pegunungan Tengah Papua di 32 kota dan kabupaten itu menjadi santri kami. Insya Allah itu yang saya lihat. Nah, terkait dengan misalnya kenapa hari ini saya sering katakan pemerintah pusat saat ini tidak memiliki format untuk menyelesaikan persoalan konflik yang ada di Papua, termasuk di dalamnya. Saya percaya bahwa Indonesia adalah negara mayoritas umat Islam seluruh dunia saat ini. Tetapi kita di Papua saat ini saya lihat format untuk menyelesaikan konflik itu tidak ada. Nah, kita berharap wakil presiden yang diserahkan, apakah beliau juga seperti Gus Dur bisa kemudian masuk di kalangan-kalangan terutama selama ini para pendeta, para tokoh-tokoh adat, kepala suku dan lain sebagainya. Ini yang akan menjadi ujian sekaligus akan dihadapi. Dan saya berharap tidak hanya sekedar jargon, proses percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat itu tidak hanya sekedar lip service, tetapi bagaimana masuk melalui budaya, agama itu sangat penting. Dan karena itu pada Detikcom TV Detik ini saya berpesan juga coba melihat bagaimana masuk melalui budaya dan agama itu yang akan bisa tersentuh. Kalau kita dengan military approach, pendekatan militer tidak akan selesai. Papua tidak akan pernah selesai. Dan itu titik amanah saya menitip sebagai tokoh agama Muslim Papua untuk kepada pemerintah pusat. Jikalau mau menyelesaikan persoalan Papua, harus pendekatannya adalah pendekatan kultural, pendekatan budaya. Terima kasih. Baik, Kang Ismail, kita lanjutkan dulu ke Kak Yusuf ini. Jadi sangat bangga kita ya sebetulnya Kak Ismail ini sudah membangun atau mendakwah lah, menyiarkan Islam di tanah Papua, dan hari ini sudah mulai membangun konsep Islam dalam bentuk pondok pesantren.
Tapi Kakak Ismail, kita juga tidak kalah penting di Kakak Yusuf ini juga cerita-ceritanya juga membangun ini ya, pondok juga di kampungnya ya, di tanah timur di NTT sana. Mungkin cerita-cerita sedikit dulu ini, kira-kira sejauh mana perjuangan membangun masjid, membangun musola, bahkan pondok pesantren. Mungkin gimana ceritanya kira-kira? Sebenarnya besar ya. Saya pernah ke sana. Oh, pernah ke sana. Wah, ini Malah benar-benar anak saya ada nyantri ke kesaksiannya ya. situ. Oke, oke. Baik Kakak Yusuf, silakan ya. Ya sebetulnya kita ini apa di pondok pesantren kita itu mencoba untuk menyembangkan apa yang dilakukan oleh raja tadi. Pertama kali beliau masuk Islam, saat itu beliau kan tokoh besar di sana, beliau raja dan punya jabatan di pemerintahan. Tapi ketika dia menyatakan masuk Islam, beliau kan cukup mendapat tantangan besar dari sana. Bahkan dia dipecat waktu itu, dia ada di DPR. Terus ini tapi dan dia merangkap jabatan juga di DPR. Terus zaman itu kan tidak salah. Iya. Sehingga saat itu beliau langsung dipecat dan oleh kawan-kawan, artinya teman-teman kita yang dari sebelah. Tapi beliau tidak juga hilang akal. Beliau coba berkoordinasi dengan misi Islam yang ada di Jakarta, dan saat itu beliau kirim 17 orang ke Jakarta untuk bisa sekolah di Jakarta. Sehingga setelah itu mereka bisa mengembangkan di sana. Makanya muncullah setelah itu ya adalah lembaga pendidikan itu, lembaga dakwah itu kan pondok pesantren Miftahudin WNG. Pondok pesantren Miftahudin yang saat ini punya santri cukup banyak ya, sampai mungkin dari angkatan pertama sampai hari ini ya sudah ribuan orang lah. Bahkan ya kita untuk SMK-nya sendiri kita juga ada kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Pekalongan Perikanan, karena kita SMK Perikanan, jadi kita ada kerjasama di sana, sehingga tiap tahun itu kita kirim murid-murid yang tamat dari pondok pesantren itu untuk mereka lanjutkan pendidikannya di Pekalongan. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini memang dakwah kita di sana itu kan dikatakan cukup berat ya, karena medannya yang begitu ini, terus kita dihadapkan dan teman-teman dari artinya kita masing-masing berupaya mengembangkan dakwah, artinya dari Muslim, teman-teman dari Kristen pun demikian. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini kan tidak ada gesekan-gesekan, walaupun mungkin artinya teman-teman lebih banyak mayoritas, tapi kerukunan itu yang lebih tidak utamakan ya, itu tadi. Artinya kita di sana itu juga tidak terlalu dakwah itu menjadi pembatas antar kita, tapi bagaimana kita bisa mengajak saudara-saudara kita, bukan kita paksa harus mengikuti kita, tetapi kebaikan-kebaikan yang ada di kita, karena kita bisa menyampaikan saudara-saudara dan mereka artinya apa yang ada di kita sampaikan saudara-saudara selama tidak menyinggung perasaan dan lain, sehingga sampai hari ini ya alhamdulillah saling kita mendukung. Misalkan mau bangun masjid ya kita sama-sama gotong royong. Teman-teman di Kristen pun demikian, dan juga bahkan ya kalau macam Natal sekarang teman-teman pemuda-pemuda Muslim mengamankan. Sebaliknya juga kalau Lebaran teman-teman Protestan seperti itu. Jadi kerukunan di NTT kan sejuk ya, tapi alhamdulillah Islam sejuk ya, berarti ya keberagamannya karena kesejukan. Kakak Yusuf, ya mungkin sebelum closing ya, kita dengar dulu ya dari Kakak Ismail, ini sekaligus menutup diskusi ringan kita terkait dengan Islam di tanah Melanesia ya. Mungkin selain menjelaskan dukungan soal membangun Islam di tanah Papua,
gerakan pondok-pondok pesantren. Ya mungkin sekaligus Kakak Ismail langsung tutup ya. Oke, jadi begini saja closing statement saya terhadap saya begini saja, kita bangsa besar, Indonesia ini bangsa besar. Bangsa Melanesia ini kurang begitu perhatian oleh pemerintah pusat. Jujur harus kita katakan, kita hanya dikeruk kekayaan alam ikan yang ada di lautan, baik di Maluku, di NTT, di Papua. Tetapi dalam hal kebijakan pembangunan sama sekali sangat kurang. Nah, ke depan kalau wakil presiden menjadi orang yang ditunjuk oleh presiden, ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan, terutama khususnya mungkin masalah Papua, karena Papua ini secara turun-temurun dia punya cucu itu ada di wilayah Maluku, di Ternate sampai dengan di NTT. Karena itu mereka menyebut yang Papua itu artinya bapak tua, kakek. Jadi kami ingin supaya persoalan masalah kawasan pembangunan kawasan Indonesia Timur terutama dan konflik yang saat ini sedang terjadi di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan budaya, dan yang kedua adalah bagaimana keberpihakan pembangunan nasional itu harus diarahkan di kawasan timur. Dengan demikian rasa nasionalisme orang timur, orang-orang Melanesia, karena begini, Indonesia ini baik Sumatera, Jawa, Kalimantan, orang-orang yang namanya Melanesia inilah penduduk pribumi asli Republik Indonesia. Baik, terima kasih Kakak. Itu sesuai dengan antropologi. Saya tidak ngarang, saya tidak ini, tetapi kalau ditanya siapa orang pribumi Republik Indonesia adalah orang-orang Melanesia. Nah, oleh sebab itu, ke depan harapannya kebijakan pembangunan pemerintah harus diarahkan ke kawasan Melanesia, kawasan timur Indonesia. Itu penting. Kawasan timur Indonesia selama ini saya perhatikan menjadi korban. Kekayaan mereka baik di laut, di darat, di udara, dikeruk habis, dibawa ke Jakarta. Tetapi pembangunan dalam hal ini, keberpihakan pemerintah pusat terhadap kawasan Indonesia Timur terutama wilayah-wilayah berbudaya Melanesia ini sangat minim. Ya, itu yang mungkin pesan saya sebagai tokoh Muslim Papua, sekaligus juga saya sebagai seorang ustadz. Tentunya kita berharap kerukunan beragama kami tidak perlu belajar dari luar. Di sana kami sudah punya kerukunan itu. Di Maluku terkenal namanya Pelaganda. Di Papua juga sama. Seperti saudara saya dari bagian kawasan Melanesia dari NTT menceritakan tadi, bahwa kerukunan antar umat beragama, kami orang Islam Lebaran, saudara-saudara kita dan Nasrani menjaga. Begitu mereka Natalan malam, orang Islam yang juga menjaga. Itu kami sudah tidak perlu belajar, tapi itu sudah merupakan tradisi. Saya pikir itu. Nah, mungkin saya akhiri. Mohon maaf, saya harus kritis juga, tetapi itu tanggung jawab berangkat dari kulli haq walau kana murran. Saya katakan sesuatu yang pahit, tetapi kalau itu kebenaran saya harus sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kakak Ismail. Mungkin lanjut terakhir di Kakak Yusuf ya. Ini Ismail Yusuf ini nama sangat bagus sekali di tanah Melanesia ini kan. Silakan Kakak Yusuf kasih closing statement sebelum kita menutup diskusi ringan ya, bincang-bincang tentang Melanesia ini. Yang paling penting itu adalah bagaimana sekarang kita bisa melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang lain, yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang lain, karena sesungguhnya Islam itu kan tidak pernah melihat ini Muslim atau ini Kristen, tidak ada. Tapi yang ada dalam Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslim. Mungkin itu yang perlu harus kita garis bawahi. Mungkin itu saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kakak Yusuf, kemudian Kakak Ismail. Kita sedikit bincang-bincang tentang Islam Melanesia, perkembangan Islam di tanah Melanesia, terutama di wilayah Indonesia ya, di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT. Kebetulan saya juga pun
berasal dari tanah Maluku. Saya kira ini keriting ini, kita bersama keriting hitam ya, mudah-mudahan di tanah Melanesia tidak hanya bicara Kristen tanah Melanesia, tetapi kita pun bicara tentang Islam di Melanesia, bagaimana perkembangannya. Saya kira begitu ya, Kakak Ismail, Kakak Yusuf. Kita akhiri bincang-bincang singkat ya, mudah-mudahan perkembangan lain kita akan bicara selanjutnya Islam di perspektif yang berbeda-beda. Terima kasih semuanya pemirsa di rumah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.